Allahu Akbar. 16 Oktober 2020, saya sudah berada di kota Bukit Tinggi untuk memulai sebuah petualangan yang baru. Saya dan teman-teman juga mencicipi kuliner khas yang ada di kota ini, yaitu teh telur, di mana teh telur di sini sangat berbeda dengan di daerah lainnya, guys. Karena kita disuruh mengolah sendiri, yaitu mengocok telurnya sendiri, guys. Jadi sampai mengembang baru kita kasihkan penjual, baru penjual mengasihkan kita dalam bentuk hidangan. Jurus terakhir. Udah. Nya punya udah jadinya. Malam pun berlalu dan saya bangun tidur duluan, disusul oleh teman-teman yang bangun satu persatu. Seusai bangun tidur, kami pun membuat air teh untuk sekedar menghangatkan tubuh ini, apalagi ditemani cahaya matahari seperti ini. Oh ya, ini teman-teman saya, Teguh, Taufik, dan Asis. Seusai nyantai dan ngeteh, kami pun langsung packing untuk mempersiapkan segala sesuatunya, apa saja yang dibutuhkan di saat pendakian ke Gunung Merapi nanti. Packing pun sudah selesai dan kami bersiap-siap menuju kaki Gunung Merapi guna mencari pos registrasi pendaftaran Sikamsi. Akhirnya kami sudah sampai di pos pendaftaran Sikamsi Gunung Merapi ini, guys. Dan Taufik baru saja usai mendaftarkan tim kami ini. Oke, jadi hari ini saya sudah berada di gerbang menuju Gunung Merapi dan kita sudah berada di kaki Gunung Merapi. Nah, kawan-kawan, ikuti terus perjalanan kami. Stay tune. Sebelum memulai pendakian, kami berdoa terlebih dahulu agar selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Doa selesai. Oke, kepalakan. Mari kawan-kawan. Merapi apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pendakian pun dimulai. Oh ya, saya hanya ngasih tahu bahwa saya, Teguh, dan Taufik adalah pendaki pemula, dan Asis adalah pendaki yang pernah mendaki Gunung Kerinci sebelumnya. Sebagai pendaki pemula, pemilihan Gunung Merapi sebagai pendakian pertama kami tentulah memiliki alasan. Alasannya adalah saya sering mendengar penuturan dari pendaki senior bahwasanya Gunung Merapi adalah gunung yang baik untuk pemula karena trek yang dilalui masih tergolong ringan. Akhirnya kami telah sampai di pos kedua di Gunung Merapi ini, dan kami bersantai sejenak sambil melihat indahnya Gunung Singgalang yang langsung berhadapan sama Gunung Merapi. Bukannya tidak ingin istirahat lama-lama, tetapi kami masih memiliki tujuan yang harus dikejar. Terpaksa kami harus melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Merapi. Perjalanan pun kami lanjutkan dan kami bertemu sumber air. Di sini kami juga melewati jembatan yang terbuat dari bambu. Kami pun bertemu pendaki hebat. Mereka adalah orang asli Sumatera Barat ini. Mereka orangnya asik-asik yang mampu membuat kami tertawa lepas semuanya. Kami pun melanjutkan perjalanan dan sebagai pendaki pemula tentulah ini sangat memakan fisik kami.
Beruntungnya kami, di setiap istirahat, kami selalu bertemu orang-orang hebat yang selalu berbagi pengalamannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nih kawan-kawan kecapean semua istirahat. Selamat malam guys. Apa malas batu? Lawan nih kelihatan ya. Di sini kami sedikit happy-happy demi menghilangkan lelah di saat perjalanan ini. Dan kami pun melanjutkan perjalanan kami agar kami dapat segera sampai ke Cadas sebelum sampai ke puncak. Memang perjalanan kami kali ini banyak istirahatnya karena kami tidak ingin memaksakan keadaan. Dan kami selalu bertemu orang-orang baik yang selalu berbagi makanan dan berbagi cerita kepada kami. Dan kami pun melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya kami telah sampai di Cadas. Di sini pemandangan begitu luas dengan view awan-awan dan gunung Singgalang di belakangnya. Ini pengalaman pertama kami di atas ketinggian seperti ini. Karena di Cadas telah penuh oleh tenda-tenda para pendaki lain, terpaksa kami harus mendaki ke puncak agar dapat mendirikan tenda. Di tengah perjalanan menuju ke puncak, malam pun tiba. Naasnya bagi kami adalah saat badai kabut datang menerjang kami, menambah kedinginan bagi kami yang tidak terbiasa dengan suasana seperti ini. Ini tentu menghambat perjalanan kami menuju ke puncak. Tidak tahan dengan angin kencang, kabut tebal, dan cuaca dingin seperti ini, terpaksa kami harus berlindung di bebatuan besar yang ada di Cadas ini. Nggak nampak lalu. Badai pun tak kunjung hilang, terpaksa kami Merah. harus menerjang badai ini agar dapat sampai ke puncak dan mendirikan tenda. Kami pun telah sampai di Tugu Abel Tasman. Namun, badai yang semakin kuat memaksa kami harus berlindung di bebatuan yang ada di sekitar tugu ini. Kata orang-orang, apabila kita sudah sampai di Tugu Abel Tasman, kita tidak akan jauh lagi menuju tempat yang akan bisa kita dirikan tenda nih guys. Terlihat senter dari para pendaki lain. Mereka juga bernasib sama seperti kami, yaitu terkena badai kabut. Mereka menghampiri kami dan mengajak bersama-sama mendirikan tenda di kawasan ini. Di tengah-tengah badai, kami terpaksa harus mendirikan tenda dan melawan kencangnya angin pada malam hari ini. Dan akhirnya tenda kami telah siap. Terlihat AC sedang merebus teh untuk menghangatkan tubuh kami. Sebenarnya cuaca di dalam tenda ini pun masih cukup dingin, sehingga memaksa kami harus memakai jaket sampai 3 lapis guys. Selamat tidur. Lagi-lagi nasib buruk menimpa kami. Tenda yang kami tinggali terbakar pada subuh hari guys. Terpaksa kami harus keluar dari tenda dan memperbaiki tenda seadanya. Ini memaksa kami harus melawan dinginnya pada subuh hari ini. Kami sempat drop dan ingin langsung turun dari gunung ini. Namun jiwa merah putih kami masih berkobar dan menambah semangat kami untuk sampai ke puncak. Baik, tetap semangat untuk mengibarkan sang merah putih di atas puncak Marapi. Walaupun subuh tadi kami sudah mendapatkan kemalangan, tapi semangat untuk mengibarkan sang merah putih harus tetap ada di dada. Harus kita sampai ke puncak sana. Hari pun mulai terang dan kami berkeliling untuk melihat indahnya pemandangan dari atas ketinggian ini. Gunung Singgalang dan Gunung Tandike pun melihatkan wujudnya. Tentu ini menambah semangat kami. Semangat untuk menggapai puncak tertinggi Gunung Marapi, yaitu Puncak Merpati. Ops, saya kira perihal mendaki hanya mengejar sunrise dan sunsetnya saja. Ternyata tidak. Di
Di sini saya banyak belajar mencintai dan menjaga alam ini. Di gunung saya banyak mendapatkan teman. Tidak salah jika gunung adalah tempat yang baik untuk mengeratkan sebuah kekeluargaan, di mana antara pendaki satu dan pendaki lainnya bertatap muka, berbagi senyum dan berbagi cerita bersama-sama. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju puncak tertinggi di Gunung Merapi, yaitu Puncak Merpati. Pemandangan dari ketinggian ini begitu luas. Danau Singkarak pun menampakkan keindahannya, memanjakan mata kami, sehingga membuat kami malas untuk turun dari gunung ini. Dan akhirnya kami telah sampai di puncak tertinggi Gunung Merapi, yaitu Puncak Merpati. Terima kasih Tuhan, Engkau telah lahirkan aku di negeri yang kaya ini. Engkau turunkan aku di negeri yang kaya dan indah ini, negeri yang tidak ada habisnya untuk dijelajahi. Terima kasih Tuhan.